Bisa berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana kalau kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita baik, sangat baik, amat baik. Amin saudara. Siapa yang percaya Tuhan itu sangat baik? Angkat tangan saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Saya senang ngajak kita sukacita, ngajak kita semangat saudara. Karena orang yang semangat itu justru punya potensi yang luar biasa sekali. Di gereja kita dulu saudara, sejak berdiri sampai ulang tahun yang ke-10. Ada satu ayat yang dipasang dan itu sangat baik sekali untuk kita mensupport sekali, yaitu jangan kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biar saat ini juga itu menjadi pesan. Janganlah kerajinanmu kendor. Katakan sebelah, janganlah kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya percaya itu sangat mensupport kita saudara. Karena waktu kita menyala, maka ada potensi yang dari Tuhan akan dikerjakan dalam hidup kita. Dan terus memberkati kita sampai 10 tahun. Maka saat ini, ayo kita menyala-nyala. Katakan sebelah, ayo kita menyala-nyala. Katakan saudara, ayo katakan semuanya. Jangan diam. Ayo kita menyala-nyala saudara. Ya, senang saudara. Saya akan sampaikan firman apa yang kira-kira saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Dengan satu judul atau tema, berjalan dalam rema Tuhan. Temanya sekali lagi, berjalan dalam rema Tuhan. Katakan saudara, 1, 2, 3. Berjalan dalam rema Tuhan. Saya ngalami luar biasa sekali berjalan dalam rema Tuhan. Bukan berjalan dalam pikiran kita. Bukan berjalan dalam keinginan kita. Bukan berjalan dengan perkataan siapapun. Tapi berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dengan perkataan Tuhan, dengan rema mandat yang Tuhan berikan. Itu akan menjadi satu perjalanan yang luar biasa sekali di dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan belajar hari ini ya dari Nuh, saudara. Kejadian 6 ayat 14 sampai 17, demikian bunyinya. Ya sampai 16. Ya buatlah sebuah kapal untukmu dari kayu yang kuat, buatlah bilik-bilik yang di dalamnya dan lapislah dengan tir dari dalam dan dari luar. Kapal itu harus 133 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, dan 13 meter tingginya. Buatlah atap pada kapal itu dan berilah jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dindingnya. Buatlah kapal itu bertingkat 3 dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Saudara, kalau saudara bisa perhatikan, saat itu sedang ada perkataan Tuhan kepada Nuh. Sedang ada perintah Tuhan pada Nuh. Buatlah sebuah bahtera. Kalau kita baca tadi, itu sesuatu yang spektakuler, luar biasa sekali. Panjangnya saja 133 meter. Itu masih koma berapa gitu saudara. Lebarnya saja tadi 22 meter saudara. Ya tingginya 133 meter. Kalau saya bayangkan mungkin seperti Roma yang 4 lantai itu loh saudara. Kurang lebih seperti itu. Gedung 4 lantai itu saudara. Itu bahteranya saudara. Jadi saat itu sekali lagi Nuh sedang dapat perintah Tuhan, sedang dapat perkataan ilahi, mandat dari Tuhan, membangun sesuatu yang spektakuler, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat tidak masuk akal. Saudara, kenapa Nuh itu hidupnya di dataran tinggi, saudara, bukan di tepi laut atau pantai, saudara. Bangun bahtera besar kok, saudara, ada dataran tinggi, nggak masuk akal. Dan kalau dia tinggalnya dataran tinggi, mungkin saudara, dia sendiri belum pernah lihat mungkin tentang perahu. Dan dulu bukannya belum pernah lihat, belum pernah ada mungkin bahtera itu. Tuhan suruh dia bangun sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah dilihat. Sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi kalau saudara baca terus, punya tujuan dari Tuhan adalah untuk penyelamatan keluarganya, dan untuk menyelamatkan semua binatang yang ditentukan oleh Tuhan masih akan dipelihara, saudara.
Jadi sekali lagi saya tangkap satu pelajaran pertama kepada setiap orang yang hidupnya berusaha berkenan pada Tuhan. Yang hidupnya berusaha percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Taat sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan akan selalu punya rencana yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kepada semua orang saya percaya Tuhan itu maha kasih kok ya. Mengasihi setiap orang. Tuhan juga rindu setiap orang bisa dipakai luar biasa. Tapi kepada orang yang sungguh-sungguh belajar, saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh, saudara, maka ada rencana yang besar senantiasa disampaikan, saudara. Saya percaya salah satu sebabnya karena hanya orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Kalau percayanya setengah-setengah, nggak akan bisa dipakai Tuhan. Kalau taatnya setengah-setengah, nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana buat setiap orang. Tapi kalau kita bisa belajar seperti Nuh, saudara baca di ayat-ayatnya banyak sekali. Dia hidupnya berusaha berkenan, ya berusaha ya beda dengan yang lain. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa saudara? Benar. Ya. Dan tidak bercela, jauhi dosa, saudara. Di antara orang-orang sejamannya, orang yang berbuat dosa, dia tetap tidak mau berbuat dosa. Orang lain jalannya nggak benar, dia tidak mau, saudara. Dia tetap berusaha jalannya benar. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ada kehidupan yang nyata bersama Tuhan, saudara. Bukannya sekedar ya bilang percaya. Kalau orang Kristen itu bukannya sekedar jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen yang punya pergaulan yang nyata bersama Tuhan. Orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Orang Kristen yang berani percaya dengan firman. Berani percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang Kristen yang berusaha terus berani taat dengan perkataan Tuhan, perintah Tuhan, saudara. Karena enggak taat kan ya sama saja diberi mandat ya tidak dilakukan. Betul saudara ya. Jadi sekali lagi yang pertama saya tangkap pada setiap orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang mau hidupnya benar ya di hadapan Tuhan. Yang mau percaya, saya percaya Tuhan punya rencana yang disampaikan saudara pada setiap kita. Bukan berarti enggak pernah jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan sudah berkata setiap orang enggak ada yang sempurna, enggak ada. Semua sudah ya jatuh dalam dosa. Tapi minimal ada sungguh-sungguh kerinduan. Ikut Tuhannya sungguh-sungguh, tidak salah-salah, saudara. Percayanya sungguh-sungguh, tidak salah-salah. Taatnya sungguh-sungguh, tidak salah-salah. Sekali lagi membangun hubungan yang nyata dengan Tuhan, saudara. Sehingga waktu Tuhan bicara, bisa punya kepekaan, bisa mendengar, bisa mengerti. Satu Tuhan berikan petunjuknya, bisa lakukan petunjuknya. Karena kenal dengan Tuhan, karena peka dengan Tuhan, karena ya berani melangkah. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya doakan setiap saudara semua, kita semua menjadi orang-orang jenisnya seperti Nuh. Saya doakan sekali lagi, saya nubuatkan saudara punya kehidupan yang luar biasa, yang seperti Nuh. Maka firman Tuhan hari ini disampaikan kepada saudara semua, disampaikan kepada kita semua. Amin gitu loh saudara. Amin gitu saudara. Loh saudara jangan salah ya saudara. Mengamini itu ada kuasa loh. Mengamini itu ada kuasa loh. Semua firman yang disampaikan kita amin, setuju, jadi dalam hidupku itu ada kuasanya saudara. Dan kalau saudara biasakan seperti itu, saudara mudah terima. Saya mungkin tambah sedikit ya saudara. Saya sering ajarkan di jemaat gini. Saudara, kalau kita dengar ya janji Tuhan, rencana Tuhan, berkat Tuhan, kita diam saja belum tentu dapat. Hanya orang yang ngerti, yang percaya, yang ambil langkah, terima, dia akan dapat. Contohnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah sediakan semuanya, saudara. Dia sediakan pengampunan, saudara. Dia sediakan pemulihan, saudara. Dia sediakan kasih karunia. Dia sediakan anugerah luar biasa. Diberi hak sebagai anak. Ada yang luar biasa. Tapi dengar, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu disediakan saja. Tidak, ya secara otomatis setiap orang dapat.
hanya orang yang mengerti dan berani percaya dan berani ambil langkah. Aku terima, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Yesus engkau Tuhan. Engkau sudah lakukan segala sesuatunya. Aku berdosa, minta ampun. Janji bertobat. Aku terima pengampunan. Orang itu yang terima. Tidak langsung, saudara. Betul? Hanya yang ngerti. Ambil langkah, ambil. Terima. Itu dia akan terima. Yang diam saja, belum tentu dapat. Yang diam saja, belum tentu dapat. Yang diam saja, saudara, belum tentu dapat. Jadi jangan diam. Ibadah itu aktif, saudara. Nyembahnya sungguh-sungguh, saudara. Memuji-mujinya sungguh-sungguh. Sampai di hatinya Tuhan. Dengar firman ya, terimanya sungguh-sungguh. Saudara akan dapat janji Tuhan. Saudara akan dapat kasih karunia. Saudara akan dapat anugerah. Jangan gini dulu, saudara. Amin, gitu, saudara. Ayo latihan ya, saudara. Latihan ya. Amin, gitu, saudara. Itu sungguh loh, saudara. Saya enggak bohong ya. Saudara diam sama mengamini beda. Yang pertama mengamini, iman saudara malah makin bertumbuh. Yang kedua mengamini, saudara itu mengambil ya secara nyata dengan iman. Terima dengan iman itu akan mengalami. Ya, saya terima pengampunan. Saya terima hak sebagai anak Tuhan. Saya terima kesembuhan. Saya terima hidup dalam kasih karunia. Saya terima semua yang disediakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima. Saya jamin, saudara akan terima seperti firman Tuhan. Contoh satu saja ya, nyimpang dikit enggak apa-apa ya Pak. Ya, orang kalau saudara kondangan, kalau saya enggak tahu ya di Australia, pakai pesta enggak ya? Orang menikah. Pesta enggak saudara? Siapa yang pernah datang ke tempat pernikahan angkat tangan? Yang pernah saja. Yang enggak pernah jangan angkat tangan. Ayo, jangan setengah hati yang sekali lagi. Lah, di sana disediakan makanan. Sediakan tak saudara? Ya, tergantung saudara. Ini sudah disediakan. Kalau saudara nggak percaya, ini nanti bayar. Bukan untuk saya ambil bayar, saudara. Kalau saudara mikirnya nggak percaya, saudara akan ambil. Betul nggak? Kalau saudara nggak ambil, saudara tetap lapar. Datang pernikahan, disediakan semuanya. Saudara datang, diam saja. Saudara nggak yakin, nggak percaya, nggak ambil kesempatan. Oh, terima apa yang sudah disediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sampai orang di pernikahan diam saja, nggak yakin, nggak percaya, nggak ngambil, orang pandai atau bodoh? Halo, pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh sekali lagi. Kalau sekarang Tuhan sedang menyediakan kasih karunia, sedang menyediakan anugerah, diam saja, bodoh atau pintar? Oh bodoh, saudara. Maka jangan bodoh, saudara, pintar. Amini. Janji Tuhan, amini, rencana Tuhan, amini. Itu mudah datang dalam hidup saudara. Hidup mati dipengaruhi lidah. Siapa mengucapkannya, dia akan makan buahnya, saudara. Dan itu sangat-sangat penting sekali. Perkataan itu hebat, punya dampak yang luar biasa. Kembali pada firman Tuhan, kepada setiap orang yang mau ya sungguh-sungguh berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, percaya Tuhan, taati Tuhan. Maka Tuhan punya rencana besar. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung keadaan. Saat itu keadaannya sedang kacau, saat itu keadaannya sedang tidak baik. Sampai Tuhan itu ingin, saudara, membersihkan bumi. Keadaan tidak baik, saudara. Nuh hidup dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tapi sekali lagi, keadaan tidak mempengaruhi hatinya Tuhan. Tuhan punya pilihan, Tuhan punya rencana untuk anak-anaknya. Justru keadaan tidak baik, supaya anaknya jadi alat, jadi berkat, jadi terang, saudara, jadi kesaksian. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, tapi rencana Tuhan yang besar hanya bisa kita terima dengan iman. Tadi sudah saya singgung sedikit. Tanpa diterima dengan iman nggak bisa. Saat ini ya apapun keadaan saudara. Tadi ya, saya juga mengalami pergumulan banyak. Tapi ingin seperti Sadra, Mesa, Abednego. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Sama. Tuhan punya rencana. Kalau saat ini firman Tuhan sedang disampaikan, saudara dengar. Tidak kebetulan. Tuhan itu sedang berkata kepada kita.
Tuhan itu sedang berkata pada saya. Tuhan itu berkata pada saudara semuanya. Tergantung kita tadi terima dengan iman atau tidak. Tanpa iman nggak ada apa-apa, saudara. Hanya kalau kita punya iman, barulah kita terima. Barulah nanti kita taat. Barulah kita berjuang. Barulah kita doakan. Barulah kita melangkah. Barulah terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa iman nggak bisa. No juga sama. Sudah dapat rema dari Tuhan, sudah dapat mandat dari Tuhan, tergantung no. Berani tidak terima dengan iman? Ya, kalau dia tidak berani terima dengan iman atau tidak percaya, saudara dengan iman yang nggak pernah jadi apa-apa. Hati Tuhan sudah siap, hati Tuhan yang ingin pakai no luar biasa. Tuhan sudah sampai ke luar biasa. Yang menentukan adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara. Dan nanti kalau punya iman akan menjadi kenyataan. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Itu iman. Itu iman. Itu luar biasa sekali. Jangan terpengaruh oleh apapun. Janji Tuhan tetap janji Tuhan. Keadaan seperti apapun, rencana Tuhan tidak pernah batal. Rencana Tuhan selalu yang baik. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saudara dan saya, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Lah, seperti ada adikku Pak Samuel masuk sambil, amin ya, tepuk tangan gitu. Betul saudara. Seorang kalau lihat saya Pak Ubaja kok semangat terus. Ya memang semangat, harus semangat. Kalau loyo nggak bisa apa-apa saudara. Loh betul loh saudara. Kita itu modalnya percaya dengan Tuhan saja kok. Betul lah. Bersorak-sorai karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan memang baik. Karena Tuhan memang berkuasa. Karena Tuhan itu tepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai. Justru Tuhan suka. Justru Tuhan berkarya luar biasa. Sekalipun gak masuk akal janjinya. Bayangkan ya, bangun seperti itu loh. Saya percaya, no itu belum pernah lihat. Bahtera seperti itu belum pernah lihat. Belum pernah ngerti. Ya caranya saja gak ngerti. Dia bukan nelayan toh saudara, betul gak? Hidupnya di dataran tinggi saudara. Tapi sekali lagi, jangan takut dengan apapun. Percaya saja. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lebih lagi, ya itu luar biasa. Lebih lagi saudara, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Benar loh saudara, bukan hanya bagi Allah sudah pasti. Tapi intinya kita percaya atau tidak, firman maka berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tergantung kita berani percaya dengan Tuhan. Berani tidak terima ya tuntunannya, berani kak taati tuntunannya, berani kak lakukan firman-Nya. Bagi orang percaya tidak ada mustahil. Hanya kalau iman dasarnya, saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Janji Tuhan untuk saudara. Di saat ini saya percaya Tuhan sedang bicara dalam hati saudara. Saudara hanya bisa menjadi kenyataan kalau saudara terimanya dengan iman. Tekok saya Pak ya. Itu jam saya gitu ya. Supaya saya enggak bablas nanti ya. Enggak supaya tahu saja, betul ya. Jadi saya punya pedoman. Loh yang betul gitu saudara. Sebab kalau saya cerita lupa sih saudara. Saudara lihat semuanya saudara. Kalau tadi hal yang tidak masuk akal, betul enggak? Suruh bangun sesuatu yang luar biasa sekali, besar sekali, enggak masuk akal sekali. Untuk apa aja kadang-kadang enggak ngerti. Mosok ada banjir sampai dunia ini tenggelam semua. Enggak bisa dipikirkan. Belajar percaya. Kepada Abraham juga sama. Istrinya mandul. Saudara, betul ya? Mereka sudah sampai lanjut umur. Menurut kesehatan sudah tidak mungkin bisa punya anak. Tapi sekali lagi kepada orang yang berani percaya, yang berani taat. Seperti Abraham juga. Dia berkata, Abraham, aku berkati engkau menjadi bangsa yang besar. Istrinya mandul, ya sudah tua. Enggak mungkin harusnya punya anak. Mengandung anak satu aja harusnya enggak mungkin. Tapi Tuhan berkata, bangsa yang besar. Bahkan keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Gak masuk akal saudara. Tapi sekali lagi, beranikah Abraham itu percaya?
Saudara, bahkan waktu diuji, beranikah dia mempersembahkan? Itu yang menentukan iman dan tindakan itu yang menentukan, saudara. Tanpa iman, nggak akan mendapatkan yang disediakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, yang sungguh-sungguh sebetulnya sudah tersedia. Terima dengan iman. Abraham terima dengan iman. Sempat dia koyak juga. Tapi Alkitab berkata, Abraham menguatkan imannya. Menguatkan imannya. Sekalipun tidak ada dasar percaya. Tapi Abraham terus belajar percaya. Bahkan dia terus kuatkan imannya lagi. Kuatkan imannya lagi. Kuatkan imannya. Akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan. Semuanya Ishak di musim kemarau. Ya betul ya saudara. Di musim kemarau harusnya nggak mungkin toh saudara juga sama nggak mungkin ya. Musim kemarau kok menabur. Tapi saya percaya saudara baca sudah sering ya ayat-ayatnya. Sekalipun tidak ada dasar untuk menabur harusnya nggak mungkin. Tapi karena Tuhan berkata tabur di sini ya dia taat dia menabur dan luar biasa. Mungkin saya baca ayatnya ya sudah disediakan karena mungkin iya saudara. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ia bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Amalek, raja orang Filistin. Saat itu dia mau ke Mesir. Tapi Tuhan berkata jangan ke daerah Gerar itu. Karena itu sudah dijanjikan Tuhan diberikan pada mereka. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Tidak tergantung sedang sulit cari kerja atau tidak. Tidak tergantung krisis atau tidak. Sama saja. Kalau dapat rema lalu ditaati, dilakukan. Tuhan berkati, maka tanah yang gersang, yang harusnya tidak bisa tumbuh, jadi bisa. Dan akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. 100 kali lipat ganda, artinya itu maksimal, saudara. 100 kali lipat ganda. Saya doakan saudara menjadi orang-orang seperti ini juga. Seperti Ishak, seperti Abraham, seperti Nuh. Berani percaya, berani percaya, berani percaya. Amin. Kataan sebelah, ayo berani percaya. Kataan sebelah, kataan kiri saudara, berani percaya. Pegang dada sendiri, aku harus percaya. Ayo kataan saudara, tanggapi saudara alami. Iya, saya percaya itu luar biasa. Ya, jadi sekali berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam rema Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi sekalipun iman, jangan iman yang ngawur, saudara. Ya, jangan iman yang ya asal-asalan. Ya, iman harus dari Tuhan. Ya, rema pada Tuhan. Jangan asal-asalan. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi diajarin kita tetap diberi otak, harus gunakan otak kita, diberi kepandaian, gunakan kepandaian kita. Jangan imannya iman gegabah, jangan imannya iman ngawur. Mau membangun sesuatu tadi, perhitungkan dulu apakah nanti bisa ya menyelesaikannya, apakah nanti ada bahayanya atau tidak. Kalau tidak, nanti kita nggak akan bisa selesai. Melangkah, nggak tentu saudara bisa selesai. Ya, kalau kita asal-asalan saja melangkah, saudara. Iya, jadi jangan ngawur. Saya dulu banyak belajar dengan Yonggi Cho, saudara. Satu kali dia cerita di Korea pernah ada ya retreat dari orang-orang muda. Di retreat di Gemblek imannya luar biasa, menyala semua saudara. Pulang dari retreat saudara, ternyata karena ini di pegunungan ada sungainya yang jembatannya rusak, nggak bisa diseberangi saudara. Airnya sedang banjir, mereka sedang nyala-nyala bergandengan tangan. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, firman itu betul, yakin, aku percaya, ayo kita imani, percaya. Sungguh-sungguh saudara, bergandengan bersama-sama jalan mau seberangi.
Dia lewati sungai itu dan mati semua. Ini sungguhan. Berita di Korea geger. Lalu wartawan tanya pada pendeta Yonggi, di mana Allahnya orang Kristen? Di mana kebenaran firman Tuhan? Orang ini percaya sungguh-sungguh loh. Dia percaya sungguh-sungguh loh. Sudah kalahkan akalnya loh. Gandengkan tangan loh. Melangkah sungguh-sungguh. Kok mati? Di mana kebenaran firman? Di mana Allahnya orang Kristen? Yonggi tersenyum, jawabnya apa? Simon Petrus kan dapat rema. Disuruh Tuhan. Waktu itu sedang ada angin taufan, badai. Yesus jalan, semua takut. Hantu. Semua takut. Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Datang untuk menolong, bukan untuk membinasakan. Yang nakut-nakut itu setan, biasanya gitu saudara. Ya, lalu Simon itu hebat berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di air. Suruhlah aku, berilah mandat, berilah perintah, Guru. Suruhlah aku berjalan air. Yesus lihat imannya. Yesus berkata, jalan di atas air. Dia melangkah, bukan ngawur saudara. Dia melangkah karena ada rema. Karena ada otoritas. Karena ada mandat dari Tuhan. Jalan. Maka dia jalan dalam rema. Dia berjalan dalam otoritas. Dia sungguh-sungguh berjalan di atas mujizat. Kalau besoknya Simon datang lagi kemarin. Saya berjalan di atas badai. Ada badai saya bisa. Sekarang gak ada badai. Apalagi gak ada badai. Saya mau praktekkan lagi. Jalan lagi. Mati atau hidup. Dengar saudara. Jangan gegabah. Iman itu harus. Tapi jangan iman yang ngawur. Jangan iman nekat yang ngawur. Saudara. Itu bisa hancur. Ya. Tapi juga gini, harus hati-hati. Maka jangan gegabah. Terus selalu dipikir, enggak pernah jalan-jalan. Gitu juga jangan, saudara. Iya, saya baca ayatnya supaya jelas. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Lihat angin terus. Anginnya sedang kemana itu? Ke barat atau ke timur. Terus angin itu kan berubah-berubah, saudara. Sebentar ke sana, sebentar ke sini. Ya perhatikan angin terus, pertimbangan terus. Enggak pernah maju-maju, enggak pernah melangkah-langkah, saudara. Iya. Lalu dikatakan lagi, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini mau hujan. Nanti kalau aku kerja hujan. Nanti ini macam-macam. Saudara, hati-hati. Tapi jangan sampai karena terlalu hati-hatinya tidak pernah melangkah. Karena ada Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa. Kok menengah gitu saudara? Ayo. Nah, gitu. Betul saudara, betul. Itu sesuatu yang sangat penting. Dan itu yang saya alami terus di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, maka saya selalu ingat, saudara. Saya ingatkan, bangun hubungan yang nyata. No itu bergaul dengan Tuhan. No itu berusaha ngerti kehendak Tuhan. No itu berusaha taat pada Tuhan. No itu berusaha taat sekali lagi. No enggak sempurna. Tapi yang dibutuhkan Tuhan, kita itu punya kerinduan dan sungguh-sungguh melangkah. Saudara akan terus dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu nyata. Hanya dia itu roh. Tidak lihat dengan mata lahiriah. Tapi kita bisa bergaul dengan roh kita. Kita bisa lihat dengan mata iman kita. Mata roh kita. Kita bisa bergaul dengan nyata. Latihan. Kalau saudara sudah bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus. Hidupnya itu luar biasa. Penuh supernatural yang terjadi. Penuh hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Kalau saudara berjalannya bersama Tuhan. Ya, saya tambah lagi, saudara. Ya, jangan dikira enggak ada tantangan. Berjalan dalam rema tetap ada tantangan. Katakan, tetap ada tantangan. Jangan berharap tidak ada tantangan. Musa sebelum lahir sudah dijanjikan Tuhan. Betul enggak? Dalam rencana Tuhan. Perjalanan di dunia tetap saja ada proses. Tetap saja ada tantangan. Saudara. Bahkan di padang gurun sekian lama. Betul enggak saudara? Tapi janji Tuhan tetap janji Tuhan. Bahkan Musa lupa pun Tuhan tidak pernah lupa saudara. Dia akan selalu menepati janjinya. No punya tantangan enggak? No punya tantangan. Wah banyak saudara. Mungkin dia orang gila ini. Masa di dataran tinggi gak bangun bahtera.
Wah, Batra kok besarnya seperti itu? Mana untuk apa bangun Batra sebesar itu? Katanya banjir. Banjir gimana? Masa bisa banjir? Ini di pegunungan kok banjir. Lah kalau pegunungan banjir nanti gimana? Dengar saudara, diejek, ditertawakan, dianggap orang. Bahkan mungkin ditinggalkan. Loh betul, mungkin ditinggalkan orang yang tidak bisa mengerti. Orang yang tidak tangkap rema Tuhan kadang-kadang nggak bisa percaya. Ada tantangan. Dalam pelayanan saya juga sama mengalami tantangan. Percaya enggak saudara? Ya tadi dijelaskan Tuhan beri kepercayaan 20 hektar tanah untuk membangun tadi. Banyak nanti saya cerita sedikit. Tapi sebelumnya mengalami juga tantangan badai saudara. Yang paling besar. Badai itu makin besar atau makin kecil? Masalah itu makin besar atau makin kecil? Makin besar, saudara jangan kaget. Kalau saudara sekolah SD ujiannya ya ujian SD. Lulus ganti SMP ujiannya SMP. Lulus masuk SMA, SMA sama. Saya belum lama 2-3 tahun yang lalu goncangan besar. Kehilangan ribuan orang. Loh betul, ribuan orang. Tapi saya karena belajar bergaul dengan Tuhan saya tahu ini proses kok. Ini gemblengan saya kok. Sedang dipersiapkan mentalitas yang lebih kokoh. Sedang dipersiapkan pengalaman yang lebih matang. Sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya biasa saja, bersyukur saja pada Tuhan. Tetap saja bergembira, tetap saja berjalan dalam Tuhan. Justru setelah lewat, Tuhan beri kepercayaan yang jauh lebih besar. Tuhan berikan kepercayaan yang jauh lebih lagi. Proses itu harus. Jangan berharap ikut Tuhan gak ada proses. Proses itu harus. Gak ada proses kita lupa. Gak ada proses kita jauh dari Tuhan. Proses seringkali membuat kita dekat pada Tuhan. Seringkali justru mengingatkan kita diproses untuk ditingkatkan, dipermuliakan setelah itu. Anggaplah sebuah kebahagiaan kalau engkau sedang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu mendatangkan apa? Kematangan, ketekunan. Betul saudara? Nantinya akan diangkat lebih lagi. Bahkan ada firman Tuhan. Kemalangan orang benar. Banyak toh. Kemalangan orang benar. Siapa mau jadi orang benar? Kemalangannya banyak. Ada yang gak berani loh. Tapi ayatnya belum selesai. Kalau ada ayatnya dikeluarkan bagus. Ayatnya masih ada tambahan. Tetapi Tuhan tolong dari semuanya itu. Kemalangan masa banyak. Tapi semua ditolong Tuhan. Saudara pilih mana? Ya, prosesnya masalah dikit tapi tidak ditolong Tuhan. Pilih mana? Masalah sedikit gak ditolong atau masalah banyak semua ditolong. Pilih mana? Siapa yang pilih? Sedikit saja Pak. Siapa yang pilih? Banyak tidak apa-apa. Tapi ditolong semua oleh Tuhan. Nah, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jangan takut dengan tantangan masalah. Proses itu selalu ada. Sudah lihat semualah. Baik itu Musa lah, baik itu Abraham, baik itu Nuh lah. Luar biasa sekali semuanya. Ya Elia lah semuanya saudara. Hamba-hamba Tuhan siapapun sama saja. Karena itu salah satu materi untuk membentuk kita. Salah satu materi untuk meningkatkan kita. Salah satu materi untuk melengkapi setiap kita. Tapi saudara dengar, kalau saudara berjalan dengan rema, sekalipun ada tantangan, ada masalah. Pasti ada pertolongan, pasti ada penyataan, pasti ada perlindungan, pasti ada breakthrough. Justru diubah menjadi luar biasa. Pasti jadi. Sekali bertantangan pasti jadi. Itu luar biasa. Saya cerita sedikit ya saudara. Tuhan itu terus tuntun kita. Saudara dengar ini orang Indonesia. Indonesia sedang apa ini? Wah sedang. Ya demo macam-macam saudara. Di mana-mana loh saudara. Sampai juga di Solo juga sama loh saudara. Sedang ini macam-macam. Ya sampai kemarin ibadah kita Sabtunya biasanya ada. Ya Minggu ada banyak tapi Sabtu. Kita online terpaksa kemarin. Lah bakar-bakaran saudara. Ya sedang itu. Tapi Tuhan itu hebat. Hebat. Sebelumnya kita sudah umumkan doa puasa mulai tanggal 1 sampai 10. Kok pas? Jadi sebelumnya kita sudah gerakkan. Saudara, doa puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Doa puasa. Doa puasa. Doa puasa.
Enggak tahu ada kejadian seperti ini. Belajar, bergaul, tuntun. Saudara akan selalu dapat tuntunan. Kadang-kadang waktu dapat belum ngerti. Bahkan kadang-kadang kelihatannya enggak cocok. Kok seperti ini. Tapi sekali endingnya pasti pas. Pasti seperti yang diajarkan. Percaya dalam Tuhan. Saya dorong yang nomor satu kalau bagi saya. Ya Pak ya. Bagi saya. Yang paling penting itu bergaul nyata dengan Tuhan. Bagi saya itu. Karena itu kekuatan yang utama. Karena itu tuntunan yang utama. Semua pengetahuan baik. Semua sistem baik. Semua fasilitas baik. Semuanya baik. Tapi kalau bagi saya yang terbaik adalah bergaul nyata dengan Roh Kudus. Karena dari Tuhan saja datangnya tuntunan. Datangnya petunjuk. Datangnya pertolongan. Datangnya mujizat. Ya, sekarang cerita sedihnya. Kalau cerita perkembangan banyak sekali, saudara ya. Tapi dulu saya sering saksi yang baru-baru. Jadi menjelang Covid, saudara ini cerita menjelang Covid. Kita 2019 akhir. Kita ada buka di Jakarta, tiba-tiba ditawani. Ya, satu tempat di salah satu yang paling mahal, yaitu di Pikan mahal ya. 4.500 meter persegi besar tanahnya. Hampir seperti Solo. Saudara, sudah ada izin. Oh, pendak luar biasa. Izin gereja itu sudah ada loh. Waktu kita ditawarin. Kita itu gak tertarik. Kenapa? Kita baru saja dapat tempat di New Soho. Sebelahnya APR itu. Baru dapat tempat belum 1 tahun. Ya, di situ tempatnya masih ada. Uangnya sekarang sudah habis banyak untuk beli itu. Ditawarin seperti ini. Nanti untuk bangun berapa itu saudara. Kita enggak tertarik. Tapi karena terus belajar bergaul dengan Tuhan. Roh Kudus itu dorong terus. Terima. Kalau Bapak sudah menawarkan. Pasti dicukupi Bapak. Terima. Aja ya sudah. Karena kita selalu belajar melangkah. Saudara dalam tuntunan Tuhan kita terima. Saudara itu akhir 2019. Awal 2020 saudara kita mulai mau bangun. Mulai mau tender kontrak. Covid. Di Jakarta itu hampir semua tutup. Saudara. Gereja tutup. Kontraktor tutup. Saudara. Jadi berat sekali. Jadi kita dilema. Memang sebetulnya kita nggak mau beli kok. Uangnya ya belum ada kok saudara. Betul nggak saudara? Tuhan nyuruh beli. Tapi sekarang justru waktu mau melangkah Covid. Bangun apa tidak? Halo? Bangun atau tidak? Ngomongnya kan gampang dah saudara ya. Ya, Roh Kudus tetap berkata, bangun. Sekali lagi kita belajar. Ya sudah. Karena Tuhan yang nuntun, saya dari dulu belajar gitu terus saudara. Nekat bangun saudara. Dan kontrak ternyata dapat harga yang spesial. Sangat murah sekali saudara. Jadi saat itu semua tutup. Gereja-gereja tutup. Kontraktor tutup. Kita bangun. Semua tutup. Kita bangun. Semua tutup. Kita bangun. Sampai saudara. Kadang-kadang juga gak gampang. Kalau awalnya belum punya dana. Lalu mulai bangun kira-kira lancar enggak? Ayo lancar enggak? Kadang-kadang ya bagian pembukaan awal Pak ini. Nanti kurang berapa hari harus bayar sekian lagi. Gimana? Dananya belum ada. Gimana? Kalau saudara jadi gembalanya ditanya gitu gimana? Jawabnya gimana? Kalau Jakarta anak saya, ya Pak Jonathan, jawabnya haleluya. Ya bisa jawab itu saudara. Lah Tuhan yang nyuruh memang belum ada dana kok saudara. Betul gak? Berkali-kali ngalami saudara. Oh di persimpangan harus bayar. Belum ada. Ya bisa jawab hanya itu aja. Haleluya. Sudah Tuhan yang nyuruh. Tapi selesai. Covid selesai. Pembangunan selesai. 9 lantai loh saudara. Tanahnya 4.500. Saudara tahu enggak? Setelah itu, saudara, Covid sudah selesai. Umum ke jemaat. Peresmian gedung baru. Jemaatnya bingung. Kapan bangunnya? Karena gini. Karena waktu bangun, jemaat enggak dikasih tahu. Tidak digerakkan. Saya belum pernah lihat loh. Orang bangun gedung gereja bangun. Jemaatnya enggak digerakkan. Mensupport tuh, saya belum pernah lihat loh. Ini kita ngalami. Faktornya karena itu waktu perizinan. Sedang masa peralihan itu loh. Jadi kita coba. Jadi disuruh Tuhan bangun, belum ada dananya,
jemaat nggak bisa digerakkan gimana? Tapi tetap saja bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nyatanya akhirnya jadi. Betul, ini fakta saudara. Maka gedung itu ada kalau enggak salah videonya. Sekarang tulisannya gedung haleluya. Untuk mengingatkan terus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita berjalan dalam Tuhan sungguh-sungguh, ada kuasa, ada Tuhan yang nyata. Haleluya. Jadi kalau ada masalah lagi, jawabannya haleluya. Ada masalah lagi, jawabannya ada masalah lagi, jawabannya. Tapi yang nurut Tuhan, nggak nurut haleluya, ya tetap nggak ada pertolongan. Yang penting saudara dengar ya, jangan ambisi pribadi. Jangan pikiran manusia. Pikiran Tuhan. Kita hanya jadi hambanya, dipakai saja. Tuhan perintahkan ya kita kerjakan, gitu saja. Benar saudara, tujuan ilahi. Kita berusaha jadi orang yang berguna bagi Tuhan. Orang yang bisa dipakai bagi Tuhan. Dan Tuhan akan pakai. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu sekarang juga sama ya saudara. Setelah Jakarta selesai. Itu tahun 2000. Covid selesai itu berapa ya? 22 menjelang 23 ya. Sana selesai tahu enggak? Dipakai baru 2 tahun lebih. Jemaatnya sudah 2000 lebih. Ya. Yang lama tambah. Bukan pindah loh saudara. Tetap ada jadi 2. Yang lama tambah. Yang baru itu 2 tahun lebih. Jemaatnya 2000 lebih. Setelah sana selesai Tuhan perintahkan di Solo. Jadi intinya Solo itu. Dulu dimulai dari rumah saya. 7 orang. Lalu berkembang. Lalu Tuhan berikan tempat yang baru. Selamat Riyadi. Tempatnya Pak Ciptoi Lambang itu. Dipinjamkan. Penuh lagi pindah. Gedung Biskop dibeli jadi gedung gereja. Ya, setelah itu penuh lagi. Pindah lagi yang dipakai sekarang. Sekitar 4.000 tempat duduk. Ya, waktu bangunan itu selesai. Lalu saya doa dengan Tuhan. Dari kecil makin besar, makin besar, makin besar. Nanti berikutnya di mana? Karena cari tempat besar di Solo kan sulit. Betul enggak? Kalau makin besar lagi kan sulit. Nah dalam doa kita Tuhan tunjukkan satu tempat. Saudara di pinggir kota Solo. Masih ya Solo ya. Saudara tanah itu enggak laku karena tanahnya gersang. Enggak bisa ditanami. Tidak produktif. Lain tempat enggak ada tanah besar. Hanya ada tanah situ saja. Enggak laku saudara. Dan tanahnya itu bukit tambah lagi saudara. Wah saya mikir gimana ini? Nanti mau dipakai apa nih? Tanah gersang bukit. Tapi kembali. Karena saya belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkata di sini. Ya sudah. Setiap ada uang belikan. Baik itu dari perpuluhan. Baik itu dari persembahan. Baik itu dari beli. Beli terus saudara. Terus bertahap beli terus. Waktu Jakarta selesai. Lalu Tuhan berkata sekarang Solo bangun. Ya. 20 hektar. Sudah 20 hektar lebih. Sekarang ganti bangun Solo. Tuhan perintahkan bangun itu gampang saudara. Kan uang kita sudah habis untuk beli tanah terus. Setiap ada uang beli tanah. Ada uang beli tanah. Betul? Bangun itu uangnya siapa? 20 hektar. Loh benar loh saudara. Betul gak? Ya tapi sekali lagi. Karena perkataan Tuhan ya sudah terserah Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya, itu nekat saja, saudara, nekat saja, saudara. Tapi nekatnya nggak ngawur, saudara, karena disuruh Tuhan. Karena apa? Disuruh Tuhan, nggak ngawur. Jadi kalau orang tanya, wah, Pak, besar segini, kapan selesai? Saya jawabnya apa? Tahu nggak, saudara? Sana dengan Solo beda. Tuhan itu jangan dipadoki dengan teori. Solo beda, Solo beda. Saya jawabnya. Bahasa Solo ya saudara. Mboh, enggak tahu gitu saudara. Kapan selesai? Mboh. Loh kok mboh toh Pak? Wong sedang mau bangun enggak ngerti kapan selesainya. Enggak punya rencana gimana. Ya memang enggak ngerti kok. Saya kan hanya disuruh. Bosnya kan Tuhan. Kalau dikirim dananya cepat ya bangunannya cepat. Loh kan gitu saudara. Ya tergantung Tuhan loh ya. Mau selesai kapan? Saya enggak tertekan saudara. Ya pokoknya disuruh saya tak saja selesai toh. Betul enggak saudara? Ya sudah. Itu aja, pokok jalan saja, saudara.
Itu luar biasa sekali. Tapi ternyata Tuhan tolong, 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 saudara. Lalu bangunnya saya tanya untuk apa? 20 hektar. Tuhan berkata untuk mencetak penuai. Ini pelipat gandaan pasti untuk penuai juga. Mencetak penuai. Karena apa? Percaya nggak percaya nanti tiba-tiba ini kairos untuk Indonesia. Akan ada lawatan besar. Tiba-tiba akan ada tuaian besar. Tuhan berkata tuaian besar. Tapi pekerjaannya kurang. Jadi Tuhan gerakan kita tempat itu dipakai untuk mencetak penuai. Untuk mencetak pahlawan Tuhan. Untuk mencetak kegerakan Tuhan. Untuk siap terima Tuhan. Maka kita bangun di sana yang pertama sekolah Roh Kudus. Kenapa? Kita punya STT. Tapi hasilnya enggak maksimal. Karena banyakkan orang fokusnya titel. Ijazah, titel. Fokusnya beda dengan 30 tahun yang lalu. Fokusnya itu dibangun jadi hamba Tuhan. Sekarang fokusnya berubah jadi gak maksimal. Maka STT kita rubah materinya. Full Holy Spirit. Roh Kudus. Sungguh-sungguh cetak orang yang dipakai Tuhan jadi penuai semuanya. Cetak hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kedua bukit doa. Nanti ada bukit doa. Jadi tempat itu doa puasa. Lalu yang ketiga adalah tempat retreat. Perlu dilatih. Enggak hanya pengetahuan. Dilatih. Selain pengetahuan, dilatih. Keempat adalah museum. Museumnya museum kegerakan. Jadi tokoh-tokoh kegerakan di Alkitab. Perjanjian baru. Yang dipakai Tuhan bawa kegerakan. Selamatkan bangsa. Kegerakan Tuhan. Dan sepanjang sejarah. Semua yang ada di situ. Untuk apa? Dilihat. Untuk apa? Dipelajari. Untuk apa? Dicontoh. Untuk apa? Cetak orang-orang seperti itu. Tokoh-tokoh yang bawa kegerakan. Lah ada panti usaha, panti asuhan. Lalu juga ada untuk orang-orang tua. Tapi ada banyak, sebenarnya masih banyak. Satu lagi yang sedang dikerjakan sekarang, Holy Land tadi. Jadi saya membawa arsitek ke sana. Difoto, di video, diukur, di semuanya dibangun di tempat kita. Saudara, jadi bukan miniatur kecil, bukan. Seperti yang di sana. Jadi kalau orang datang nanti foto, dengan foto di sana hampir. Nggak bisa persis, nggak bisa. Hampir sama. Ya, saya nggak punya waktu banyak, tapi ada penting. Waktu Tuhan perintahkan itu, belum ada perang di Holy Land. Di sana itu belum ada perang. Kita bangun. Ya, tiba-tiba ada perang. Sekarang orang lebih kesulitan lagi untuk ke sana. Solo, ada. Solo. Dan karena gini, sana mahal sekali. Di Indonesia itu kira-kira 50 juta umumnya. Tidak ada mungkin 1% orang Kristen yang bisa ke sana. Fakta ya, dihitung semuanya. Tapi kalau sudah dibuat Solo, biayanya seperti biaya retreat. Jadi murah toh. Retreat di Indonesia kan murah. Betul nggak? Berapa ratus ribu saja toh. Sudah bisa retreat di Indonesia. Jadi semua bisa. Nanti untuk mencetak orang juga. Untuk mempelajari. Untuk banyak. Ya dari kelahiran terus sampai pelayanan Tuhan Yesus. Sampai Golgota. Semuanya saudara ada di sana. Perjamuan kawin di Kana. Nanti orang menikah. Ya pernikahannya ada di perjamuan kawin di Kana. Baptisnya di Sungai Yordan. Kita buat juga baptisan di Sungai Yordan. Lalu ada satu tempat yang terakhir, ruang Pentakosta, perjamuan terakhir. Nanti saya akan buat Holy Land Tour 4 hari, saudara. Hari terakhir penuh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dicetak jadi penuai. Kalau keluarganya ikut, dulu belum terima Yesus, dalam perjalanan ikut percaya, baptis di tempat baptisan di Yordan. Ada banyak, saya nggak bisa ceritakan, tapi saya lihat. Kemuliaan Tuhan demi kemuliaan. Sekali lagi, kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada masalah enggak? Ada. Tapi biasa. Jangan masalah itu sesuatu yang luar biasa. Masalah itu bukan luar biasa. Enggak ada masalah saudara yang luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan kita. Yang mengatasi masalah saudara dan saya. Hidup dalam Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan pakai luar biasa. Saudara akan diberkati jadi berkat. Saudara akan diterangi jadi terang. Salah satu saya untuk penutup ya. Belajarlah.
bergaul nyata. Hidup nyata bersama Roh Kudus. Tanpa itu nggak ada kuasa. Sebab Tuhan ngomong, saudara nggak bisa dengar. Kalau nggak bergaul dengan Tuhan. Tuhan beri petunjuk, saudara nggak akan ngerti. Nggak mungkin berjalan bersama Tuhan tanpa bangun hubungan yang nyata. Tapi kalau saudara bangun nyata, saudara lihat kemuliaan. Sedikit saja video tadi, ini ada tamu dari India. Pernah dengar Satish Kumar? Nah, sedikit terus videonya. Satish Kumar ini, saat ini saya lihat gereja yang paling pesat. Sebentar ya, nanti diulangi ya. Paling pesat. Saya tahun yang lalu ke India, saudara. Dia itu baru ulang tahun ke-20. Jemaahnya hampir 400 ribu, 300 lebih. Baru 20 tahun. Paling cepat. Dulu saya undang nggak pernah bisa. Tahun ini itu aneh. Dia yang minta datang malam. Jadi terbalik. Kita ikut Tuhan itu tidak usah bingung, saudara. Tuhan yang nyata. Belakangan saya juga sering belajar di Nigeria. Pernah dengar ya? Jemaatnya itu belasan juta. Gedung gerejanya itu panjangnya 3 km, lebarnya 3 km. Saya kalau sana pas KKR besarnya di tengah-tengah 17 juta orang. Sekarang kita lihat ini dulu, saudara. Saudara, saat ini sekali lagi kita ada di Holy Land Experience Indonesia. Ini lagu yang buat sendiri, saudara. Itu tempat yang kecil dari atas sampai kalau datang. Ini semua bangunan seperti yang di sana. Ini gereja segala bangsa. Ini tadi, ini Kana, perjamuan kawin di Kana, Ini tempat Pentakosta tadi. Itu untuk baptisannya. Ini Roman Theater. Pengadilan Pilatus. Ini yang mau dibuat gua tadi, kubur Yesus, kenaikan. Itu gua-gua doa. Ini tamu kita, Satish Kumar yang baru saja datang. Dan saat ini kita juga dengan Dr. Satish Kumar, sama anaknya juga meninjau tempat ini. Dan saya percaya ya dari mahasiswa juga banyak yang bisa kita dapatkan. Kita akan minta ya Dr. Satish Kumar nanti untuk mendoakan dan menyampaikan pesan-pesannya atau kesan-kesannya. Such a joy to be here with Pastor Obaja and also to be in this place called the Holy Land Experience of Indonesia. Sungguh satu sukacita saya bisa ada di tempat ini bersama dengan Pastor Obaja, ada di tempat Holy Land Experience Indonesia. I am Dr. Satish, the senior pastor of Calvary Temple, which is the world's fastest growing church with over 300,000 members. Saya adalah Dr. Satish Kumar, gembala dari Calvary Temple, gereja dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan harian jemaat lebih dari 300.000 orang. William Carey said, expect great things from God, attempt great things for God. William Carey berkata, harapkanlah hal yang besar daripada Tuhan dan kerjakanlah hal yang besar bagi Tuhan. And I have not seen William Carey, but I'm seeing Pastor Obaja. Saya belum pernah lihat William Carey, tapi hari saya melihat Pastor Obaja. One who is expecting great things from God and attempting great things for God. Ia adalah orang yang mengharapkan hal yang besar dari Tuhan dan juga mengerjakan hal yang besar bagi Tuhan. When I look at this place and the vision that he shared with me is among us, and that's next to impossible. Dan ketika saya mendengar apa dari Pastor Obaja, saya rasa semuanya sangat besar dan rasa-rasanya mustahil. But all things are possible with God. Tapi bersama dengan Tuhan semuanya mungkin. I do believe that this place will become a second holy land in the world where all the Indonesians can come and experience Holy Land within this country. Saya percaya tempatnya akan menjadi Holy Land kedua di seluruh dunia yang akan membawa seluruh orang bisa datang ke tempat ini, terutama juga orang-orang Indonesia bisa datang ke tempat ini. I do believe it's a small beginning for a great ending. Saya percaya ini adalah permulaan yang kecil untuk akhir yang luar biasa besar. It's going to be a Holy Land experience, going to be a mega church construction is going to take place, and many things which will bring
Indonesians to this place to worship God. Dan saya melihat bagaimana akan ada begitu banyak pembangunan yang akan terjadi di tempat ini. Ada gereja Tuhan yang semakin besar dan seluruh orang akan datang ke tempat ini memuji menyembah Tuhan. First of all, congratulations to Pastor Baja for attempting great things for God. Pertama-tama selamat bagi Pak Obaja sudah mengerjakan hal yang luar biasa bagi Tuhan. May the Lord accomplish everything that He placed in the heart of our Pastor Baja. Biarlah Tuhan menyelesaikan apa yang semua Tuhan sudah berikan dalam hati Pastor Obaja. Shalom. Shalom. Holy Land Experience Indonesia. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang